Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anggi Intan Lestari, umur saya 25 tahun, dan saya berasal dari Kabupaten Garut. Saya adalah lulusan dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Garut. Selama saya menjadi mahasiswa, banyak pengalaman di bidang pertanian yang saya dapatkan. Salah satunya adalah pengalaman saat melakukan praktek kerja lapangan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang. Selama di sana, saya memilih komoditas cabai merah besar. Teknologi yang digunakan adalah pembibitan dengan berbagai macam media semai yang dilakukan di dalam greenhouse. Selain itu, saya juga ikut membantu para peneliti balai di laboratorium tanah untuk meneliti jenis-jenis nematoda di lahan perkebunan kentang. Di akhir studi saya di Fakultas Pertanian, saya meneliti komoditas tomat dengan judul skripsi, estimasi keragaman dan jarak genetik 13 kultivar tomat berdasarkan karakter morfologi. Penelitian ini dilakukan di lahan percobaan kampus dengan luas lahan sekitar 50 kali 30 meter. Maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi keragaman dan jarak genetik pada 13 kultivar tomat berdasarkan karakter morfologi. Menggunakan analisis klaster dengan bantuan perangkat lunak yaitu Numerical Taxonomy and Multivariate System atau disingkat NTSIS. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di sebuah sekolah dasar swasta sebagai guru mata pelajaran berkebun. Tugas saya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai dasar-dasar berkebun, dari mulai pembibitan sampai dengan panen. Biasanya saya mengajak anak-anak untuk menanam sayuran seperti caisim, pakcoy, daun bawang, dan bayam. Kami juga menanam beberapa jenis tanaman hias di pekarangan sekolah. Sekarang saya sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut. Keseharian saya sekarang adalah merawat tanaman-tanaman ini bersama ibu saya. Kami berdua memanfaatkan halaman depan rumah untuk ditanami tanaman hias, sayuran, dan juga buah-buahan. Kami menanam beberapa jenis tanaman hias yang sedang viral saat ini, yaitu seperti Sansevieria, Anthurium, Philodendron, Alocasia, macam-macam kaladium, dan juga kaktus. Sedangkan sayuran, kami menanam daun bawang dan seledri. Di sini juga ada beberapa buah-buahan, yaitu mangga, stroberi, jeruk, dan juga delima. Dalam perawatannya, kami memanfaatkan limbah dapur sebagai pupuk kompos. Banyak manfaat dari pupuk kompos ini, yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, membatasi pertumbuhan hama, dan tentunya ramah lingkungan. Sedangkan untuk memperbanyak tanaman hias seperti Sansevieria atau lidah mertua dan Zamioculcas, saya menggunakan teknik stek daun. Karena selain mudah, teknik ini juga dapat mempertahankan sifat genetik yang sama dengan induknya. Sebenarnya, kegiatan menanam di halaman rumah ini awalnya hanyalah sebuah hobi. Namun, beberapa bulan terakhir ini, saat tanaman hias menjadi tren dan diburu oleh banyak orang, saya mencoba mempromosikan beberapa jenis tanaman hias yang saya miliki dengan cara mempostingnya di media sosial, seperti Instagram dan WhatsApp. Dan alhamdulillah, ada beberapa tanaman saya yang laku terjual dengan harga yang kurang lebih sama dengan harga di pasaran. Kenapa saya pantas terpilih menjadi petani milenial? Karena saya adalah generasi milenial yang memiliki semangat dan potensi untuk ikut program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian Indonesia. Selain itu, dengan latar belakang saya yang merupakan lulusan dari Fakultas Pertanian, saya yakin ilmu yang saya miliki dapat saya amalkan dalam program ini. Saya juga merasa pantas diberikan kesempatan ini karena saya merupakan petani muda yang terus ingin belajar dan berkembang. Dengan keinginan saya yang kuat ini, saya yakin saya mampu menjadi bagian dari petani milenial yang ikut berkontribusi dan menyaksikan Indonesia berswasembada pangan. Harapan saya dalam mengikuti program petani milenial ini yaitu yang pertama, sesuai dengan janji Bapak Ridwan Kamil bahwa para petani milenial akan diberi pinjaman lahan dan modal untuk bercocok tanam. Saya berharap semoga hal itu bisa menjadi angin segar bagi para petani yang selama ini sangat ingin bertani namun masih kesulitan karena tidak mempunyai lahan dan modal. Yang kedua, semoga dengan adanya program pertanian yang dikemas secara lebih modern dengan sentuhan teknologi digital ini bisa membangkitkan minat generasi milenial untuk terjun langsung mengamalkan ilmunya dan mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk bersama-sama mewujudkan harapan pemerintah yang tentunya harapan kita juga, bahwa Jawa Barat diharapkan dapat menjadi lumbung pangan nasional sehingga mampu menyokong ketersediaan pangan di Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan.
Yang ketiga, sesuai dengan jargonnya, hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, yang artinya produktivitas dan pendapatan petani melalui program ini mampu bersaing dengan profesi-profesi lainnya, sehingga saya dan teman-teman peserta lainnya bisa bertani dengan bahagia dan sejahtera. Hal itu diharapkan bisa menjadi wajah baru untuk profesi petani yang lebih keren. Dan yang terakhir, semoga semua stakeholder dan juga para peserta program petani milenial ini mampu bersama-sama mensukseskan program ini dengan amanah. Saya Anggi Intan Lestari, saya bersedia mengikuti semua rangkaian dari program Petani Milenial, dan saya juga bersedia untuk ditempatkan di lahan yang telah disediakan oleh Pemprov Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.